Dalam materi ini ada koneksi antar materi modul 2.3 dari Nuris Iskandar SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Donggala. Tujuan pembelajaran: CGP mampu menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Perkenalkan, fasilitator Bente Mosau, pendamping Padilla Samsam, dan CGP Nuris Iskandar. Dalam modul ini ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab, yaitu pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Dan 3. Keterkaitan materi. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di model paket, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah mampu membantu teman sejawat. Refleksi pengalaman belajar modul 2.3. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa saya sebagai seorang guru penggerak haruslah mampu menjalankan salah satu peran guru penggerak, yakni menjadi coach bagi guru lain, agar mampu menuntun rekan sejawat untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya melalui kegiatan supervisi akademik menggunakan alur percakapan Tirta. Seorang coach mampu menuntun coachee dalam menstimulus dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Agar mampu menjadi coach yang baik, saya harus memiliki, yaitu 1. Paradigma berpikir coaching, yang mana saya mampu fokus pada coaching atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru. Yang kedua, prinsip coaching yaitu menjalin kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Yang ketiga, kompetensi inti coachee yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Agar proses coaching berjalan dengan baik, saya harus menerapkan alur percakapan Tirta, yaitu di mana T adalah tujuan, kita menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan setelah melakukan coaching dengan coachee. I yang itu identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini sesuai dengan fakta. Kemudian R, rencana aksi, yang mana mengembangkan ide-ide untuk alternatif rencana aksi dan menemukan solusi. Kemudian T, tanggung jawab, yang mana kita berkomitmen akan langkah selanjutnya setelah melakukan coaching. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa tercerahkan dan termotivasi untuk menerapkan prinsip coaching dalam membantu rekan sejawat
untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi dengan menerapkan paradigma berpikir coaching dan tidak merasa malu ketika menceritakan masalahnya kepada kita. Saya juga menjadi lebih percaya diri untuk menerapkan paradigma dan prinsip coaching setelah mendapat kesempatan beberapa kali untuk mempraktikkan proses coaching bersama rekan CGP yang lain. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa yang sudah berkembang dengan baik dalam diri saya setelah mempelajari modul ini adalah saya jadi lebih memahami apa itu coaching dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Melalui praktik coaching yang saya laksanakan, saya telah mampu untuk melakukan coaching menggunakan alur tirta dengan baik. Dan saya juga dapat menggali kompetensi yang dimiliki coach dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dengan menjadi pendengar aktif saat kegiatan coaching, dan saya juga telah menguasai kompetensi inti coaching dengan baik. Kompetensi yang akan saya tingkatkan ke depannya yaitu saya akan lebih fokus pada coach saya pada saat melakukan coaching. Saya juga akan berusaha sebisa mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat menemukan solusi atas masalahnya dengan menggali lebih dalam lagi potensi dirinya tanpa adanya asumsi-asumsi pribadi dari saya. Analisis implementasi dalam konteks CGP. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Supervisi akademik sejatinya adalah kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan kemampuan mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Sehingga penerapan konsep coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru agar kualitas pembelajaran meningkat. Ketika melaksanakan supervisi akademik dengan prinsip coaching, kemitraan dapat membuka peluang kesadaran yang mendorong tindakan aksi yang ditandai kepercayaan coach kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang perbedaan jabatan, karena dalam diri terjadi proses kolaboratif antara supervisi dan guru. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Fakta di lapangan, kegiatan supervisi akademik diasumsikan sebagai suatu kegiatan observasi atau penelitian terhadap kinerja guru, sehingga kegiatan supervisi ini hanya menjadi kegiatan mencari kekurangan guru dan guru merasa terbebani ketika disupervisi. Bagaimana alternatif pemecahan masalah yang ada? Untuk mengatasi masalah tersebut, saya dapat melakukan sosialisasi tentang apa sebenarnya supervisi akademik dengan menggunakan konsep coaching. Kemudian, membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan rekan sejawat sehingga ketika menghadapi masalah tidak segan meminta di coaching. Keterkaitan coaching dengan materi sebelumnya. Di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional atau PSE. Kaitan materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam proses supervisi akademik, masalah muncul sudah tentu tentang pembelajaran dan dunia pendidikan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat kita jadikan sebagai salah satu alternatif dalam menggali informasi atau mengidentifikasi dari masalah yang ada. Juga dapat kita jadikan sebagai salah satu alternatif dalam pemecahan masalah yang terjadi. Sehingga kita dapat menuntun coach menemukan solusi terhadap permasalahannya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan coaching dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kaitan materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik.
Dalam proses supervisi akademik sangat diperlukan penerapan kompetensi sosial emosional, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, baik bagi coach maupun bagi coachee. Coach perlu memahami dan menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional agar mampu mengendalikan dirinya dan menuntun coachee untuk menemukan solusi atas masalahnya. Coach juga perlu menerapkan teknik stop guna menghadirkan mindfulness saat proses coaching, sehingga ia akan fokus pada masalah coachingnya dan dapat juga lebih fokus dalam proses identifikasi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggali kompetensi yang dimiliki oleh coachee. Cukup sekian, terima kasih dari saya, Nuris Iskandar.